Selamat malam Sobat BCM, kembali lagi bersama kami berdua di Pemburu Cerita Misteri. Oke, kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan ya Mas ya. Kita siapa Mas? Saya Fajar dan Saya Kasino. Saya Jivos. Kasino gak ada. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di Sendanggayam ya. Sendanggayam ini adanya di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati. Jadi tempat ini itu menurut sejarah yang kita baca, tempat ini adalah petilasan dari Sunan Kalijaga. Oke. Jadi kita di sini tidak sendiri ya Mas Bos. Iya dong. Kita di sini berdua sendiri. Oke, kita di sini bersama dari channel Inilah Story Official. Ya. Inilah Story Official. Kita panggil Mas Dewa dan Mas Dewa dan Mas Gigi. Monggo silakan. Kita di ujung dong. Mereka di Mas Vidi Mas yang bener Mas. Oh Mas Vidi. Oh ya Mas Dewa dia megang kamera BCM. Mas, udah jalan. Wes sudah Mas. Oke Sobat BCM, jadi kali ini kita kolaborasi dengan Inilah Story Official. Nanti kita bakal jalan-jalan bareng Mas ya. Siap. Kita juga nanti akan menguak cerita bersama. Kita tukar cerita nih, kita sharing juga, kita hubung anak channel gede ya, gitu kan. Amin. Nice. Oke teman-teman, tidak lupa dari Inilah Story Official ada Ki Seto dan Mbak Dewi, ada juga Mas Dewa yang kita perbantukan sementara nih buat kameramen PCM ya. Kita nanti juga ada narasumber ya Mas ya. Ada. Tadi sudah ketemu dengan narasumber juga ya Mas Jivos ya. Yup. Oke. Nanti juga ada banyak warga guys yang ikut kita nih. Dan juga ditemani suara Lolongan. Big sound ya. Oke, gitu. Lolongan push katanya Mbak Suma. Oke, jangan lupa teman-teman Sobat PCM subscribe juga channelnya Inilah Story Official, sorry. Dan juga jangan lupa kalian share, kalian like videonya, kemudian dia subscribe juga channelnya Inilah Official. Inilah Story Official. Official. Dan jangan lupa juga subscribe channel dari Pemburu PCM. Cerita Misteri. Pemburu Ya. Cerita Misteri. Lu ngapain dasar nangis? Mas kok ketawa-ketawa kenapa Mas? Dia nangis Mas. Oh nangis ya? Itu orangnya gini Mas. Kalau dia diajak kolek tuh biasanya dia nangis. Oh. Jadi emang dia terharu gitu. Saya pikir Aku nangis malu. Oke, Sobat BCM, tetap ikuti kami berempat ya dengan tim yang ada di sini. Kita bakal seru-seruan, kita bakal cari tahu apa sih sejarahnya dari tempat ini, ada misteri apa juga yang di tempat ini. Tetap ikuti kami di Pemburu Cerita Misteri. Terima kasih. Nanti kan ikuti terus kolaborasi dari Aborsi Mas. Aborsi. KAKLO. Kalau Koko LA Kola Bobo RA SIC kolaborasi ya. Oke teman-teman juga Sobat Inilah Story Official. Jangan lupa kameramennya keder guys. Kameramen bisa gitu loh Mas. Oke Sobat PCM dan Sobat Inilah Story Official, tetap ikuti kami berempat di Pemburu Cerita Misteri dan Inilah Story Official. Terima kasih, selamat malam. Bye bye. Kok bye bye? Yuk kita mulai. Yuk kita mulai. Kita ikuti jalan kita. Jalan kita. Nama saya sih Pak terkenalnya Pak Susilo. Kalau saya sini sebagai ketua RT, bagus dengan warga sini. Itu mulai cerita historis Sendanggayam. Itu dari yang orang tua dahulu sebelum kami di sini. Itu sejarahnya itu tempat persinggahannya Kanjeng Sunan Kalijogo waktu perjalanan dari Gua Kreo ke Jatingaleh yang membawa dengan itu kayu itu toh untuk pembangunan masjid di Demak. Terus di suatu saat pas siang ataupun sore itu dia singgah di Sendanggayam itu. Sebetulnya dulu bukan Sendang, mungkin karena kelebihan dari orang-orang terdahulu, seorang waliullah itu mungkin dia mencapai sesuatu, terus jadilah dia untuk Sendang untuk
tempat persujudan ataupun untuk persinggahan untuk iktikaf, untuk sholat ataupun untuk berwudu. Itu di sejarah singkatnya begitu. Untuk kesehariannya, sendang itu sangat berguna sekali untuk masyarakat, bukan hanya di masyarakat yang di Kalialang saja, tapi di lain juga di Delik Sari dan di Kalialang Lama. Khususnya di Kalialang Baru ini juga menghidupi beberapa seluruh RW, yaitu RW 7, RW 6, juga RW 1 sebagian. Itu sangat berguna sekali. Pertama, waktu dulu musim kemarau, sendang itu tidak pernah mati airnya. Selalu aja ada airnya terus, walaupun diambil beberapa kali tetap saja masih mengalir dan airnya tuh bening sekali, jernih sekali, untuk siap langsung diminum juga bagus sekali tuh. Jadi sampai sekarang masih juga. Terus itu ada semacam KKN dari Rotary Club itu, terus dibangun tempat-tempatnya seperti teman-teman kemarin ada yang sana, ada itu di survei itu memang seperti itulah dulunya, ada musolahnya, terus ada kayak sawah kecil-kecil tuh, karena banyak manusianya, banyak perkembangan zaman kota malah jadi begitu, tapi tetap masih asri di dalam hutan. Dulunya memang itu belum ada yang tahu, tapi karena cerita dari mulut ke mulut banyak yang datang. Itu ada yang bermacam-macam permintaan, namanya orang ada yang punya hajat begini begitu, pertama dulu untuk pengobatan juga bisa. Ada orang yang sakit terus mandi di airnya sedang itu, alhamdulillah memang dia yakin, dengan keyakinan dia bisa sembuh. Terus untuk kehidupan sehari-hari, untuk air minum itu juga bisa. Untuk permohonan lain, namanya orang datangan tidak tahu maksud hati seseorang. Begitu. Untuk masa perawatan, setiap tahun pada satu suro, sebelum satu suro itu kita diadakan bersih-bersih sendang. Itu nguras sendang, dikuras, terus kita adakan selamatan, kita pakai tumpeng, kita pakai segala macam jajan pasar itu kita makan bersama-sama. Itu untuk melestarikan di acara sendang itu setiap satu tahun sekali di bulan Suro, dan untuk tiap seminggu ataupun 1 bulan sekali juga dibersihkan dari tempat-tempat sampah yang kurang-kurang masih banyak yang mengapung di air sendang itu. Karena di tiap-tiap RT itu masih sampai sekarang masih menggunakan air sendang itu. Sebenarnya di Kalialang Baru RT 6, RT 7, RT 9, 1 masih menggunakan daripada air sendang gayam itu. Monggo, saya sebagai ketua di sini mempersilahkan, monggo bila mau ekspedisi ataupun lainnya kami persilakan, welcome dari teman-teman semua.
kita udah sampai di lokasi yang kita tuju, Ya. yaitu di Sendang Gayam ya. Lokasinya tidak jauh seperti ini di belakang, dan ini posisi di belakang kita ini Mata airnya. mata airnya ya. Oke. Nah ini Pak, untuk perawatannya sendiri nih, ini warga masih sering melakukan perawatan di sini seperti kayak apa ya, bersih-bersih kerja bakti atau apa gitu buat menjaga kelestarian ini. Oh, mengenai kebersihannya itu memang selalu ada dari warga sekitar dan yang membutuhkan air, sama pada satu suro Iya. tetap ada ritual untuk bersih-bersih sendang. Oh, Biasanya dikerjakan habis asar, wah bisa. kita bawa tumpengan, bawa makanan, bawa sedia, kita kuras ini sendang dulu, Oke. dibersihkan semua, baru setelah itu kita tunggu beberapa menit, dia akan kembali lagi Oh, airnya. gitu. Wah itu bisa mungkin bisa kita agendakan nanti kalau pas jatuhnya suro nanti kita mengikuti acara di sini, Ya, bisa lihat bisa keadaan lihat di sini prosesinya ya. juga bisa ikut serta Serta bersih-bersih di bersih-bersih. sini iya. Bersih ya. Karena untuk zaman sekarang ini sudah Jangan jarang sekali, banget eh, orang betul. menjaga situs ya, kalau aku bilang ini situs ini, situs Betul peninggalan sekali, ini. situs Peninggalan ini. itu juga bagus untuk ya, destinasi Iya religi. betul, Iya. destinasi. Hmm. Kalau gimana? Tapi itu nggak sih Pak, misalkan ada orang nih, mohon maaf nih Pak, ada orang yang menyalahgunakan itu ada nggak Pak? Kalau namanya manusia itu ada sisi bagus dan ada sisi jelek. Nah, kadang digunakan untuk hal-hal yang negatif sebagainya. Maaf nih ya, ini masa sekarang ini kan masih banyak masih tren untuk Iya. togel. Nah itu mah banyak sekali ada di sini. Iya. Itu soalnya saya juga sempat menerima audition, terima gambaran juga kok ini kok kayaknya disalahgunakan. Sebenarnya itu udah lama Udah lama sekali itu. Bahkan itu yang datang tuh bukan orang sini malah. Oh, Dari orang jauh, orang jauh. orang jauh malah. Berarti sebenarnya ini sudah nggak asing sebenarnya, bahkan sampai dari luar kota pun Ada di tahu sini. lokasi ini. Berarti kan memang sudah Mungkin lama. dari ketuk tular orang-orang yang pernah Oh, ada iya. yang berhasil. Iya, benar. Namanya orang kita kan nggak tahu ya. Iya. Nah itu. Dari mulut ke mulut gitu ya Pak ya. Ah betul. Kalau dari Mas Yufa sendiri Mas, kira-kira di sini energinya gimana Mas? Sebenarnya adem sih. Adem ya? Adem, cuman ya agak keselamurnya itu agak apa ya, agak bercampurnya itu apa ya, Ada takbir itu ya. di luar ini Pak, di Oh, luar di di luar atas ini. pageran ini ya, itu sebenarnya yang nggak enak ini, Auranya. yang nggak enak ini, tapi setelah masuk ke sini itu beda kondisinya, karena memang ini selalu dijaga untuk teritori sini ya, khususnya ini lingkup ini itu memang lebih Positif ya? ya lebih positif. Jadi dari luar pun juga kalau digetak sama beliau ini, Mau digertak gitu yang ya? yang ditegaskan sama Kanjeng Sunan buat menjaga ini ya mundur iya. Memang di energi di sini positif ya Mas ya? Iya positif. Lebih banyak ke positifnya Positif. ya? Kalau dari Mas Bide sendiri nih, dari Inilah Story sama jenengan ini setelah masuk ke sini rasanya gimana? Dari tadi perjalanan Iya. terus masuk ke sini gimana? Kalau saya Mas ya, dengan jalur yang cukup jauh tadi ya, Iya. jadi memang cukup melelahkan teman-teman. Tapi setelah Saya keringetan. memang di beberapa titik tadi Mas itu sempat ada apa namanya, merasakan sesuatu lah ya, kayak Apa kita itu, tuh Mas? disambut gitu loh Mas. Cuman setelah masuk sini ya beda, tenang, lebih tenang, adem, bener yang dikatakan Mas Jivo. Itu kalau saya seperti itu Mas. Iya. Memang cenderungnya lebih kebanyakan orang yang melakukan apa ya, bisa dikata ya kayak tirakat ritual di sini itu yang untuk apa namanya
yang positif ya Pak. Itu mereka lebih mencari ketenangan di sini. Ya. Mencari ketenangan. Cuman untuk presentasinya yang jelek sama yang baik nih, tinggi yang jelek. Oh. Iya. Nah, terkadang ada itu mungkin dari cerita-cerita mungkin ada yang tadi yang disebutkan sama Pak Joko tadi minta nomor atau apa terus akhirnya sampai dapat itu kan dapat ini itu kalau saya nilai sih itu yang ngasih dari luar yang dari sini yang ngasih dari luar pagar Yang lebih negatif tadi ya, ya Mas ya. ini sebenarnya juga yang luar-luar nih pada Udah ngeliatin ya. ngeliatin ke kita Ngeliatin. iya Oke. sampai sana-sana juga itu pada Ini ada apa ini? ada apa iya karena memang jarang bahkan baru pertama kali ini ya Pak ya ini ada yang syuting malam di sini gitu loh sebelumnya kalau datang nggak pernah pakai penerangan seterang ini nggak pernah Oke. dan kalau aku rasa juga yang mohon izin nih, itu yang ditugaskan sama Kanjeng Sunan yang di sini itu sosok ular. Beliau ini juga terkadang kalau memberi tahu orang sini atau apa itu dia mewujudkannya seperti orang ya kayak orang terdahulu. Kalau orang terdahulu kan tingginya enggak setinggi kita yang sekarang ya. Tinggi-tinggi dulu orang dulu. Oh iya benar. Orang dulu tinggi-tinggi itu pakai serba hitam. Beliau pakai caping. Beliau ada di sebelah sini sama yang ini sosok harimau. Nah, beliau itu kalau yang sosok harimau dia lebih suka berdiam dirinya di dekat Prasasti ya? prasasti di situ. Jadi di antara akar besar ini di belakangnya itu kayak ada masih ada rongga ya Pak ya? Ada. Ya di situ. Dan tadi waktu perjalanan dari bawah sampai di pertigaan bambu yang bambu pertigaan itu Pak yang Yang turun tadi itu aja. ya itu disambut aku tadi dengar suara auman geraman harimau dan tadi juga dari orang sini pun juga ada yang menemani dia juga ternyata dengar Pak. Mendengar ya? Iya Dengar juga, juga ya. mendengar juga. Terus untuk sosok yang selain tadi ular dan harimau itu ada lagi nggak Mas yang istilahnya Enggak sih lebih kalau yang di dalam pasar ini ya mereka berdua oke. ya beliau yang memang ditugaskan jadi memang Kanjeng Sunan waktu itu menugaskan dua sosok ini itu ya udah paten jadi kalau ada yang negatif atau apa itu ya kasarannya kayak diseleksi lah Mas belum masuk ke sini diseleksi dulu nah kayak gitulah ini pernah mengalami kekeringan nggak sih ini apa airnya surut gitu Kalau ini kekeringan nggak pernah, cuma surut. Tapi berapa menit kemudian naik lagi. Gitu. Soalnya kan itu pernah ada artikel aku baca kok di ini apa Sendang Gayam itu sempat surut itu kalau nggak salah 2011 itu Waktu baca kemarin, artikelnya itu. waktu kemarau panjang itu memang itu debitnya tuh berkurang. Oh gitu. Ya kurang, tapi setelah beberapa menit, beberapa jam kembali naik lagi. Oh nggak sampai surut kering ya enggak ya tetap masih Tidak nah sampai. itulah Dan memang keajaiban iya alam ya. iya Tidak bisa ini sudah berapa puluh tahun atau udah bahkan itu yang heran itu sumbernya itu tidak dari bawah sebenarnya sumbernya nyamping semua samping iya Herannya itu. Dia samping jadi kalau sumber yang ngasih itu biasanya kan dari Dari bawah bawah, ya dari bukan bawah. naik ya Iya, ini dari tapi samping. enggak ini malah nyamping ini dari samping Oh. nah itulah keajaibannya ini Kalau secara metafisika Mas Ipos itu bisa seperti itu dari samping itu apakah ada hubungannya dengan energi astral atau memang itu alami dari oh itu Alam. itu alam alam ya? alam sih yang ya itu awal mulanya dari Kanjeng Sunan. Nah terus akhirnya mungkin bisa dikatakan kayak kalau orang terdahulu kan
kalau orang sekarang bilangnya sakti gitu ya Pak ya. Ya, nah itu kan beliau kan memang diberikan kelebihan khusus sama Allah untuk ya sesuatu hal yang mungkin buat orang sekarang itu sangat menakjubkan sekali gitu loh. Salah satu bukti contohnya itu. Kalau secara logisnya, secara ilmu ya, secara ilmu nyata itu kan bisa terbentuk sumber air ini karena kan tanaman ini menyimpan air. Oke. Pasti di bawah tanaman itu pasti ada sumber air. Itu kalau secara ilmu nyata. ilmiah. Secara ilmiahnya itu mungkin bisa jadi untuk yang ini, untuk fungsi pohon ini pun pertama selain mengalir tempat ini mungkin juga untuk menjaga debit itu menjaga ini. Kalau dari Pak Joko nih, ini apa Pak yang sekarang ini Bapak rasakan ini? Ya kalau saya sendiri karena saya juga sering ke sini, jadi kita sudah istilahnya sudah menyatu, sudah Membaur, ya? keluarga baur. Ya kita kalau di sini rasanya adem sekali. Kalau mobile itu rasa males malas, mau pulang. apalagi Ya, kalau benar. siang. Siang. Siang sini sering minum sini dulu pernah sebelum rame ini kan, ini kan Iya. termasuk udah ya istilahnya udah rame ya. Iya. Nah dulu Dan dibuka sini juga. tuh airnya bagus sekali loh untuk pengobatan. Bahkan temanku yang dari Boja sana, dia juga orang sudah natural, Iya. orang pintar. Dia malah minta izin ambil air ini untuk pengobatan dia secara spiritual dia. Lantaran ini pernah sekali, 2 kali, 3 kali pernah. Orangnya lain juga. Bahkan ini pun dari lab Semarang juga sudah pernah meneliti kandungan air ini memang Layak mineralnya konsumsi. tinggi. Jadi memang benar-benar air Mineralnya ini tinggi gitu. memang benar-benar air ini memang Layak minum ya? ya Kayak minum. minum. Biasa sekali. Menakjubkan ya. Ini saya langsung diminum aja. Diminum. Seger ya. Tadi aku sempat nyoba memang seger banget sih. Seger. Seger banget. Tadi sempat ngantuk, tadi jalan ke sini sempat ngantuk. Minum sama basuh rambut Mungkin Ah. ya. Kalau memang merah lagi. memang masih khasiatnya masih bagus ini. Kalau punya penyakit gatal apa berendam di sini, insya Allah bisa kan? Tapi dengan keyakinan ya. Iya, iya benar. Keyakinan malam-malam kalau pagi jangan nanti ada Oh, orang iya. nanti kita dimarahin Mungkin ya kalau- karena kan ini yang umum. Mungkin kalau berendamnya jangan sih Pak. Nah, Lebih itu- baik pakai gayung atau Nah, apa itu. gitu kan, terus diangkat kita ngangsu gitulah Iya, kecilnya iya. di atas ini kita Kalau dulu kan orang kan langsung berdam, Iya. gitu sekian berapa jam tuh dia keluar. Dulu masih Dulu ya. sunyi. Kalau sekarang ya nanti Sorry Mas, ini editing kru ya. Ada yang interaksi. Yuk, balik ke sana yuk. Kamera ke sana yuk. Ini Dijak ngobrol, dijak ngobrol. Diajakin sana, kamu ke sana. ini teman-teman Semoga dari salah satu tim ada yang nyala story intern ya atau kerasukan. Bukan saya. Apa ya? Kondisinya bukan Oh bukan kerasukan gitu, tapi apa ini? ada suatu pesan yang mau disampaikan. Oh, jadi ada suatu pesan yang mau disampaikan melalui daftar. Kira-kira pesannya apa? Redupin dikit. Nggak, mereka nggak biasanya nggak ada lampu seperti ini. Lampunya matikan aja atau diredupin. Diredupin aja Mas. Belakangnya. Di- teman-teman ini ada
pesan ada yang mau ingin ganggu disampaikan. masuk dari sana juga. Oh, banyak yang ingin Nggak tahu Sini kenapa. aman ya? Aman-aman, coba. Udah. coba coba berinteraksi dengan makhluk sekitar tentang apa yang ingin disampaikan oleh penghuni di lokasi ini. Kata-katanya bukan menghuni ya, pemangku, Pemangku. penguasa yang ditugaskan di sini, Oke. Jadi Mbak Sekar ini sedang mencoba untuk bukan penghuni. berinteraksi dengan pemangku atau penguasa di lokasi ini karena ada pesan yang mau disampaikan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Di sini aja nggak Pak? Jangan pernah menyalahgunakan tempat niki. Ganti. Oke, berarti beliau tidak menginginkan untuk tempat ini digunakan untuk hal-hal yang negatif. Negatif. Oke. 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 Oh, nggih paham niku. Niki mboten niku. Nggih, paham. Nggih. Oh, nggih, paham. Jadi gini, beliau berpesan agar untuk segala sesuatu yang dilakukan di sini itu tetap berdoalah kepada Maha Kuasa Oke. dengan mendoakan beliau-beliau yang ada di sini tanpa meminta sesuatu kepada beliau-beliau yang ada di sini. Oh, Karena itu nanti menimbulkan kesannya adalah kemusyrikan. Ya, syirik ya mentuhankan apa Mereka yang yang ada di sini. Oh. mentuhankan apa yang bukan menjadi Tuhannya, seperti itu. Jadi sepertinya ini emang sering digunakan untuk hal-hal seperti itu ya Pak ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi kami itu untuk membuka cerita yang terselubung. Jadi kami bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa kami sampaikan untuk sesuatu yang ataupun menentukan. Paham? Iya. Iya. Ya, ya. Ini kelompoknya. Ya. Kajiannya nanti proses nanti kita akan berjalan storenya seperti apa. Seperti itu. Oh iya. Ya, mungkin sampai ya. Jadi itu teman-teman. Menurut penuturan dari beliaunya itu adalah tempat ini sering disalahgunakan untuk sesuatu hal yang tidak semestinya,
walaupun itu penyataan karena dari luar goib luar yang itu, tapi itu cukup mengganggu untuk yang di sininya. Jadi mohon juga untuk kalau mau kesini cukup mendoakan aja, Oke. saling mendoakan seperti itu. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, sudah lanjut. Oke guys, kita lanjut. Sebentar, ini ada interaksi dari Mas Divos. Ya. Oke Sobat PCM, ini Mas Divos sedang melakukan sedikit interaksi ya dengan makhluk yang memang berada dari luar. Karena penuturan dari pemangku tempat ini tadi, banyak sekali makhluk yang dari luar mau menyerang kita yang ada di sini. Tapi dengan kebijaksanaan dan juga seizin dari pemangku wilayah tersebut, beliau mengizinkan dan beliau memberikan kita cover atau perlindungan dari sosok-sosok yang memang mau menyerang kita di tempat ini. Nanti saya bawa tutus. Sementara itu Mas Divos sedang melakukan interaksi dengan beberapa yang ada di sini. Kita tunggu. Bentar ya. Gimana Mas Divos? Apa yang mau disampaikan? Apa yang dirasakan Mas Divos bisa disampaikan ke sobat-sobat PCM dan juga sobat dari Inilah Story Official? Ya, mereka sih nganu sih, intinya selama perjalanan tadi sih mereka terganggu dengan penerangan. Oh, ya mungkin Ikutin dulu. Aktif lagi. Aktifin. Jadi ada sosok yang terganggu dengan penerangan kami teman-teman. Ya. Enggak satu sosok. banyak ya Mas Divos Banyak ya, sosok, berarti ya. Mas Divos. Nah, apa mereka yang disampaikan pemangku tadi Mas? Apa mereka memang berniatan untuk menyerang kita yang ada di sini atau bagaimana? Awal mulanya sih kayak kepo ya, Oh, kepo sih. Tetapi setelah kita kesini, kita mencari histori, kita dapat historinya, dan bahkan secara tidak langsung kita juga membuka bahwasanya banyak yang kesini melakukan hal yang negatif, seperti meminta sesuatu yang jelas-jelas itu tidak disenangi oleh terutama agama Islam. Ini sama aja mereka kita ini membuka kedok praktek mereka. Oh, berarti mereka yang ada di luar itu sebenarnya sosok negatif yang disampaikan sama Iya. Pak Joko tadi ya Mas ya, Iya, yang sering dibuat. Yang dikata yang ini yang apa dari luar itu minta nomor atau apanya di sini, tetapi sebenarnya beliau yang menjaga di sini itu tidak berkenan. apa sih Fir, ini jaluk kok ini
Oh iya iya. Nah, sedangkan yang menanggapi justru malah dari yang luar. Jadi yang sosok dari luar ini tidak terima ya Mas ya kalau Iya. kita membuka atau menguak. Iya benar. Berarti pada intinya mereka yang datang ke sini itu banyak yang tidak sesuai dengan fungsi sendang ini ya Mas. Iya. Jadi kan Dan tempat sesuai ini dengan memang syariat tempat Islam lah. Oh iya betul itu. Berarti mereka yang Sebenarnya datang ke sini Sebenarnya nggak cuma agama Islam aja. seluruh agama ya. Semua agama Oke. itu melarang tindakan seperti itu. Nah, satu poin nih Mas. Oke. Yang mereka itu yang memberi ya. Maksudnya itu kan mereka manusia kan banyak sekali nih yang datang ke tempat ini. Kemudian dia minta, mohon maaf saya sebutkan ya, mereka minta pesugihan, kenaikan pangkat, pengasihan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan dari pemangku sini tapi dari luar situ Mas. Luar ya. Oke. Kalau untuk pesugihan sih aku lihat belum sampai ke tahap situ sih Mas. Masih hanya sekedar nomor togel. Cuman ini kurang ajar nih luar nih. Akan mencoba terus ini ya Mas ya. Iya. Nyerang kita gitu maksudnya. Sebutkan satu sosok aja yang dominan Mas. Ini ya. Sosoknya sendiri seperti apa Mas? Untuk contoh aja nih Mas, salah satu. Gede. Kayak buto sih. Kayak buto. Ini gini. Tadi sama Mbah Seto ya. Kiseto. Yang pohon sini. Pohon besar tadi loh. Yang kita jalan malah Yang apa kita namanya? gitu loh. Maaf. Monggo masuk. Ini kita terangin dikit ya Mas ya, nggak apa ya. Dari sini nggak kelihatan sih. Kiseto agak mundur dikit atau maju sedikit atau masih pos yang mundur dikit? Kita maju. Ya ke Rene Mas, Rene. Sini. Nah, sini. ngomong toh. Stop. Nah, jenengan maju dikit. Jenengan maju sedikit Mas. Nah, Nggak kelihatan dari sini. Kelihatan. Jadi kelihatan. Yang depan situ. Itu tuh wujudnya lebih ke, kalau aku ya itu bukan buto hijau, Nah, betul itu bukan buto hijau, tapi ini lebih jadi selain togel. Kalau aku bilang selain togel di sini tuh sering dibuat untuk aneh-aneh. ritual derajat pangkat, Oh, Ya. oke. Baik. sama satu lagi dia mengharapkan kesekian tapi dengan cara menyembah yang lain. Dan biasanya itu dihalau oleh yang beliau di sini, dikabulkan oleh yang di sana. Yang di sana itu, yang di Ya, dari pohon tadi. Genderuwo, maaf Om Gen ataupun buto-buto yang lain itu. berarti bertentangan dengan Iya. positif yang ada di sini tuh ya. Bertentangan. Intinya gini, beliau yang ada di sini itu dulu adalah bukan, kalau dari kata-kata beliau tadi, beliau tidak ditugaskan oleh Sinuwun Kanjeng Sunan, tapi beliau meminta diri untuk menjaga tempat ini dan akhirnya diizinkan oleh Kanjeng Sunan. Sinuwun Kanjeng Sunan. Bukan ditugaskan, karena Kanjeng Sunan tidak pernah menugaskan makhluk apapun. Ya, tadi Meminta klarifikasi. bukan klarifikasi ya, jadi kayak tadi yang disampaikan Meluruskan oleh lah. Meluruskan. disampaikan oleh Mbak Sekar tadi, Mbak Mbak Sekar. Kandil itu seperti itu. Jadi beliau sebenarnya sedikit marah juga Iya, yang tadi masalah statement tadi ya. togel dan lain-lainnya. Terus beliau juga tidak pernah ditugaskan oleh Kanjeng Sunan. Jadi Mengajukan diri. nah, jadi waktu beliau waktu Kanjeng Sunan itu dalam rangka mencari kayu jati untuk Sokoguru Masjid Agung kalau Demak. nggak salah. Iya. Antara Masjid Agung atau Keraton Demaknya. Keraton Demaknya. Ini masih apa? Simpang siur nih. Masih Ke arahnya mana? saya masih belum itu antara itu yang mencari kayu jati itu beliau istirahat di sini untuk itu. Terus Sinuwun Ki Badayono ini memohon izin untuk meminta izin untuk
menjaga tempat ini sebagai petilasan daripada beliau, tempat yang pernah disinggahi oleh Kanjeng Sunan Gunung Kalijogo, maaf. Nah, tetapi dalam perkembangan waktunya banyak disalahgunakan untuk tadi derajat, pangkat, terus mencari rezeki dengan cara yang lain, sehingga menyebabkan mengkultuskan sendang ini menjadi seperti Tuhan. Iya. Yang tidak disukai oleh beliau adalah seperti itu. Pada dasarnya yang mengabulkan permintaan itu bukan beliau Dari luar. tapi dari luar, dari sini, seperti itu. Dan mereka nggak suka ya kita buka atau bongkar ini. Sebenarnya dari tadi waktu yang Jalan. Petikaan bambu. kalau warga sekitar sini bilangnya itu tempat air turun ya. Ya. Itu kita sudah nggak boleh masuk. Ya. Walaupun yang di sini sebenarnya sudah menyambut monggo, Itu silakan. yang titiknya ini kemarin waktu cek lokasi, jadi sempat dari putrinya Bapak Joko tadi. Sesepuh Ya. wilayah. Ya, Sima tadi sempat diikutin ya di pertigaan itu, pertigaan bambu jalan air itu. Jadi sebenarnya salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau Ki Dodoyono tadi adalah Jangan menyalahgunakan. jangan mengkultuskan sendang ini. Jikapun kamu mempunyai permintaan, tetaplah minta kepada Tuhan dengan lantaran sendang Perantara. ini tidak apa-apa. Gitu ya. Seperti itu. Hanya perantara saja. Perantara sendang ini ya, Jangan sampai menuhankan. Ya. Cuma airnya enak sih, seger. Seger ya. Ada manis-manisnya ya. Ya tadi sudah dijelaskan Mas Iko juga. Menurut penelitian ini layak minum. Mau cepetannya Mbak? Mana Mbak? Belum. Coba dulu. Oke. Selain ini Ki, Sini. Bentar, Pak. ada pertanyaan nih. apa? Gimana Ya, gimana? tadi kamera ini ngebur sendiri apa? Arah sana kan? Arah sana iya. Di frame-nya ini. Iya. Oke. Memang dari arah Apakah sana, emang dari arah luar. bagian dari gangguannya atau emang gimana ini? Itu salah satunya. Salah satunya ya. Autofokus kan? Ini. Iya. Nah. Ini sempat nganu ya Pak ya, di belakang agak turunan Pak Joko itu dibangun musola, cuman disalahgunakan gitu. Ya untuk biasa anak muda dulu. Oh. Mabuk ya? Ya mabuk. Buat mesum. Pacaran. Pacaran ya. Oh. Nah itu dia. Airnya nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Ini Pak Nyun Sewu. Yang buat ini siapa Pak? Nah, disampaikan sekalian Pak Joko. Gini Ki, kita kembali ke tempat duduk ini ya, karena lebih enak ngobrol di tempat Oke, duduk ini. siap. Oke. Ini saya- Kita Ini kakinya kemengan. Oke, kita kembali ke laptop guys. Ini udah ganti posisi ya. 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 Tapi menyambung pertanyaan dari Kisato tadi Pak, ini yang membangun atap-atap ini atau lokasi bangun ini siapa Pak? Kalau yang bangun lokasi ini seperti tembok, seperti atap duluan ini kan sudah diganti nih ya. Iya. Ini juga ada atapnya. Itu dari Yayasan Rotari Jakarta. Oh, Jakarta. Ya itu waktu KN terus dia lihat ada sumber daya alam yang potensi itu dimanfaatkan untuk warga setempat, jadi dibuatkan begini juga instalasi untuk air pipa-pipanya juga ini ya. Oh, yang pipa ini ya, Pak ya. ya Jadi untuk mengalirkan ke ke warga-warga. warga. Nah, kalau yang ini masih baru ini Mas, mungkin belum ada 1 tahun kalau ini ada dari donatur seseorang, mungkin dia nggak tahu lah itu dari bawah lah mungkin dia merasa terbanggaannya terus bangunnya itu Menyumbangkan sedikit ya Pak ya. untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di wilayah sini ya di sekitar kali alam. Untuk Sipos ini gimana Mas ini? Tadi sempat ini ya beritanya yang dari arah sana teman-teman ini Kira-kira masih ada, Mas? masih Masih ya? Ini yang jelas panjang perjalanan aku minta yang dari luar ya, bukan orang warga sini. Kalau orang warga sini itu mereka tahu yang dari luar.
fokus ya, Fokus. fokus buat yang beragama Islam sholawat ya. Cuman ya yang membantu kita itu ya sholawat. Nah, kalau buat calon warga sini seperti Mas Jafal itu gimana? Mas Fajat. Ya kepercayaan dia. Siapa tahu nanti saya akan beli rumah di sini gitu loh Mas. Berpikirnya lebih positif dulu aja. Belajar ya. Iya, gitu ya Pak Joko ya. Ya, Intinya tinggal dia yakin aja enggak. Yakin kalau Mas saya. biasanya dia beda keyakinan. Kalau saya yakin dia yang enggak. caranya nggak mau. Awas Kiki tenan. Itu apa? Dia udah main PD dulu nih. Oh iya, beda keyakinan. Nanti endingnya down. Oh gitu, siap. Stop ya Mas Jipos. Lanjut ke topik ayo. Ya yang dari luar ini fokus aja ya. Aku minta Iya. fokus. tim semuanya fokus ya. Yang untuk agama Islam jangan lupa sholawat. Terus berdoa. Ya walaupun sholawat. beliau ini membantu kita untuk balik lagi ke rumahnya Pak Joko. Oh, beliau. Tetapi dari rumahnya Pak Joko keluar dari sini, daerah sini, itu kan kita lepas nih. Oh, malam. Nah, jadi sampai nanti kita lepas ini apa jembatan besi itu tetap selalu fokus ya, iring-iringan kalau bisa. Oke. Ya. Oke. Siap. Pak, ini kalau misalnya atapnya diganti kayak dari janur gitu gimana Pak? Diganti Janur. jadul. Jadi kayak lebih ke asrinya gitu loh Pak. Lebih ke tradisional gitu ya. Mungkin tadi Kiseto menyampaikan mungkin ada pesan khusus atau permintaan khusus dari pemangku di sini gitu Pak. Betul. Tapi kan semua dikembalikan ke warga juga gitu. Mungkin kalau dari warga ya ini pandangan saya jangan terus dianggapnya paten atau gimana dari warga, enggak, pandangan saya mungkin kalau atap janur itu kan dia ada masanya rapuh Mas, janur takutnya kalau mengotori ini Mengotori, lokasi ya. sini. Mungkin yang asli mungkin kayak genting ini, genting apa namanya, genting tanah liat itu kan Oh enggak. beda ya Mbak ya? Enggak. Ini bisa sih sebenarnya tiap kali. Tetap atapnya ini supaya karena sudah modern kan atap ini karena sudah dibangun ya. Paling bisa dilapisi di bawahnya ini pakai yang apa? Jerami-jerami gitu. Jerami yang lebih alami ya. Oh I see ya. Ais itu aku lihat Mas. Bisa. Ya itu tergantung dari warga, maksudnya kalau memang ada ininya apa namanya Nanti bisa masukin proposal ke Mas Jipos Pak biar dianggarin sama gubernur. Wah, aduh. Atau ke Mbak Dewi bisa dianggarkan ke Pak Wali karena kan ini situs apa ya Mas ya? Situs peninggalan ya Mas ya? Cagar budaya. Sejarah ini, sejarah dari Kota Semarang. Mungkin bisa menembus di sana, Wali. jalan ke sana kan. Siapa tahu sini dari bisa jadi destinasi. Nah, betul. Jadi kan ini nanti bisa jadi cagar budaya Itu bisa memakmurkan wilayah sekitar. warga sekitar. Nah, itu yang terpenting itu Pak Joko. Betul. Karena kita buat video di sini selain kita mengungkap cerita tentang historinya tempat ini, kita juga sedikit banyak memberitahukan ke warga Kota Semarang khususnya dengan adanya apa ini namanya sendang gayam ya. Jadi biar tempat ini tuh terkenal bukan karena apa sih mistisnya ya, karena kan tempat ini banyak manfaatnya nih selain untuk kesehatan juga, mungkin buat Aktifnya lah ya. ketenangan diri juga kan bisa. Yang terpenting kan sisi positifnya kan. Kalau yang negatif biar Mas Jifo saja. tapi Sakit, Mas. alangkah lebih baiknya juga Saya setuju Mas Fajar ya. Jadi kita take di sini juga sekaligus menginformasikan ke warga di seluruh Indonesia ini ya. Oke, ini malah lebih Luas. dari Kota Semarang nih. Mungkin ada dari yang bakal nonton video ini nanti Disebut par mungkin ya. punya rezeki lebih atau apa, Ya, mungkin boleh lah. bisa membantu untuk
apa ya, merenovasi pembugaran lokasi ini. Karena jujur loh, kita jalan ke sini itu medannya susah loh. Luar biasa. Luar biasa loh. Tapi memang itu yang menjadi tantangannya, memang Tantangannya. harus seperti Oh, itu. lebih alami. Untuk Jalur menuju seperti tempat ini. yang seperti ini memang Lebih jangan alami. dibuat yang Jalan bagus gitu ya. bagus. Mungkin dibugarkan tapi tidak merubah bentuk aslinya gitu kan untuk jalanannya. Karena Jalan terus karena dikeramik. sebenarnya yang di sini tidak mau untuk biarkan semuanya seperti apa adanya, asli seperti apa adanya, jangan merusak segala sesuatunya dengan apa namanya yang menjadi komersil nantinya. Ini tugasnya Pak Joko. Secara tidak langsung aku menerima seperti filosofi kehidupan, Mas. Wih, coba nih Mas, ceritakan Mas. Sobat PCM nih, ini Bisa dikata perkataan tua ini, soalnya orangnya tua. tujuan dari bawah, orang kalau mau ke sini kan tujuannya ke sini, Mas. Di sini kan lokasinya positif. Nah, sedangkan orang kalau punya niat baik itu mungkin kan harus melalui rintangan-rintangan, kesulitan dan lain sebagainya. Mungkin gambarannya jalur ke arah sini itu mungkin rintangannya, Ada orang. mungkin itu rintangannya sampai akhirnya sampai ke sini. Ya pada intinya apa kita mempunyai keinginan untuk sesuatu yang positif itu kita harus bersusah-susah dulu. Iya. Lalu kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan hal yang positif. Oke, Kita tahu mantap. bagaimana medannya, bahwa dalam kehidupan itu kita harus melewati sesuatu yang Tidak mudah gitu kan, terjal. ya, sesuatu yang jalan yang kurang bagus, itu tujuannya sebenarnya. Ini ada orang juga ya. Di atas ya. Ada orang. Yuk lanjut. Emang ada kayak lampu-lampu loh. Pelajaran banyak banget di sini. Terima kasih. Nanti saya mungkin minta waktunya sebentar buat ini ya. Mohon maaf sedikit karena tadi penyampaian Pak ada yang salah. Iya bener. Tadi ada yang salah penyampaian saya. Aku nanti mungkin minta waktu sedikit sebentar. Oke. Minta maaf sama Lihat. Beliau yang di sini. ya mau izin. Gimana ini? Oke teman-teman, jadi banyak sekali yang kita dapatkan untuk sobat PCM dan sobat Inastar Official. Intinya makna yang kita ambil dari Bapak Pilas ya. ya perjalanan kita malam hari ini sangat luar biasa. Yang pertama tadi ada ini ya, jangan menggunakan atau jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti ya kasihan dan lain sebagainya lah. Dan kemudian tadi bahwasanya sendang di sini atau sosok atau pemangku atau penguasa di sini itu tidak yang memberikan atau mengabulkan permintaan dari orang-orang yang datang di sini, tapi banyak yang dari luar yang akhirnya memberikan atau mengabulkan permintaan mereka, sehingga mereka beranggapan lokasi ini adalah bisa mengabulkan permintaan Dan menimbulkan konflik ya mas. gitu. Keputusan. Pesan lagi, jangan jangan sekali-sekali nyoba lah di permainan setan. Sekali-sekali nyoba mainan setan, artinya gimana nih? Karena ya contoh kayak judi dan lain sebagainya itu kan yang tidak disukai, itu kan bisa dikatakan itu permainan di lingkar setan aja itu mas. Iya betul. Awal mula memang kita terlena diberikan wah gitu, tapi setelah berjalannya kalian bakalan hancur sendiri. Iya Hancur di dunia, hancur di akhirat. Nggak ada yang sama. betul. Jangan sekali-sekali mencoba. Pesan ya, Ya. sekali mencoba. Dan untuk yang era-era sekarang nih, tolong banget untuk situs-situs seperti ini ikutlah membantu merawat. Jangan orang sesepuh aja, tetapi kalian yang jiwa muda, yang masih sehat bugar, kenapa nggak ikut membantu? Lokasi seperti ini perlu dilestarikan.
tumben omonganku sangat istimewa Mas. Makasih bro. Ya mungkin dari Pak Joko, mungkin dari Pak Joko atau warga atau narasumber silakan kalau mau ada yang mau disampaikan. Boleh Pak, mau nyampaikan ke pemerintah juga boleh Pak. Sorry, sebelum itu nanti misalkan tadi kan kita sebutkan ya Mas ya, bisa mendonasikan donatur atau Oh boleh, nanti ke siapa nih Mas? kita kasih nomornya Pak Joko aja nanti kita. Bisa dihubungi ke Pak Joko ya teman-teman ya. Itu ini Pak Joko ini salah satu sebutnya juru kunci gitu Mas ya. Yang paham lokasi inilah. Yang paham lokasi sih. Yang paham lokasi ini. Ya, Pemangku wilayah juga. harapan dari saya, dari warga khususnya mewakili warga Kalialang itu seperti tempat-tempat yang bersejarah ataupun destinasi itu jenengan-jenengan kaum muda yang dengan semangat, energik, tolong dilestarikan tempat-tempat yang seperti ini. Sekali-sekali lah kita tengok ini adakan bakti sosial, terus yang penting bersih-bersih sedang itu malah lebih bagus. Nanti dari bisa koordinasi. PCM agendakan ya Mas Fajar. Nanti kita gabungkan dengan Sriti Untuk Mas. yang ini yang suro nanti pas acara suro nanti Pas waktu suro. Mungkin jangan cuma di waktu suro Mas, mungkin kalau ada waktu kita buat agenda ya. Itu juga bagus. bersih-bersih itu boleh. Iya. Boleh Tapi juga kita lah Mas. agendakan. Dari inilah story pun mungkin Support juga Mas ya. Wah luar biasa ini kan. Inilah story ya, bukan story official loh. Inilah store. inilah story official. Oke. Oke. Gitu. Mungkin Mungkin ada sampai tambahan lagi. sini lah. Mungkin ada tambahan dari inilah story. Mungkin cukup Mas, cukup dalam banget nih saya tadi. Ya. Aku juga Mungkin aku ingatin. tambahannya mungkin ini Mas. Gimana? Aku dari tadi sana masih ya? Iya. 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 Nanti mau mediasi apa Mas? Jenengan Mas. Jangan Mas. Soalnya aku juga udah diperingatin jangan lama-lama juga. Iya, tadi yang pesan disampaikan katanya melalui Baskar tadi. Jangan lama-lama di di sini sini. teman-teman. Benar. Oke. Oke, mungkin Itu, Mas. ini kita sudah sampai di penghujung penelusuran kali ini. Tapak tilas ya, bukan penelusuran. Akhir kata mungkin akhir kata dari PCM ya, dari sobat PCM untuk sobat PCM ya. Pesan-pesan tadi tolong didengar, tolong diresapi, dipahami, dan juga tetaplah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pemburu Cerita Misteri, dan juga inilah story official juga jangan lupa di subscribe, Ya. di like, di Subscribe subscribe. itu gratis. Subscribe gratis Ya, mumpung masih gratis ya Mas. ya. Betul. Dan Nanti jangan kalau lupa, udah prabayar pusing. jangan lupa silakan menghujat sepuasnya. Hujatanmu semangatku. Jangan. Apakah itu yang surat tantangan? Aduh. Offline ya aku ya, jadi satu ya. Oh jadi satu ya. Oke. Oke. Gitu teman-teman, mungkin sekian ya nampak kelas kami bersama Pemburu Cerita Misteri. Mungkin tadi kita belum ngasih tahu nih kalau kita emang collab bersama PCM. Itu ya teman-teman. Itu Mas Ipun ya. Ya, siap. Terima kasih Sama-sama. dan juga tim dari PCM Mas Ipos, Siap. Mas Ipos dan Mas Fajar. Nah teman-teman jangan lupa tentunya Ikuti wajib terus. ya, ikuti terus perjalanan kami. Ya. Dan saya tegaskan lagi ya Mas ya, jangan lupa ikuti terus konten-konten dari Inilah story Inilah Story official. Official dan juga Pemburu Cerita Misteri, karena akan Makasih Mas. siap Makasih Mas. Makasih lu Mas. nomor sepatu juga Mas. Wah, santai sama Mas. Waduh, Mas Hadi lupa. Dan jangan lupa like, komen dan share ke seluruh masyarakat Indonesia. Jangan lupa dunia lain dan dunia nyata. Akhir kata dari Pemburu Cerita Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu. Bye bye.